câu lạc bộ của Đông Nam Á thì cần đòi hỏi sự nghiên cứu về lịch thi đấu cũng như là các. Gagal lolos ke semifinal, Federasi Sepak Bola Vietnam sebut Australia dan Kamboja main sabun di laga akhir. Tran Quoc Tuan, turnamen sampah, banyak pengaturan di sini. Kami sengaja disingkirkan. Netizen, karma bro, siapa suruh main guling-guling? Drama yang terjadi di akhir fase grup Piala AFF U19 kali ini benar-benar seperti sebuah cerita yang sudah ditulis oleh seorang sutradara. Tidak ada yang menyangka bahwa salah satu negara yang selama ini selalu menjadi langganan babak akhir, yaitu Vietnam, justru harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat. Negara yang datang dengan status unggulan, dengan target besar untuk menjadi juara, kini harus menerima kenyataan pahit hanya menjadi penonton ketika 4 negara lain melanjutkan perjalanan menuju babak semifinal. Yang membuat kegagalan Vietnam terasa lebih menyakitkan adalah karena mereka harus menunggu pertandingan terakhir antara Australia dan Kamboja. Selama 90 menit penuh, para pemain Vietnam, pelatih, hingga para pendukung mereka hanya bisa melihat dari kejauhan sambil berharap Australia mampu menjalankan tugasnya. Di atas kertas, harapan tersebut memang sangat masuk akal. Australia memiliki postur pemain yang lebih baik, pengalaman yang lebih banyak, dan selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola kelompok umur di kawasan Asia. Namun seperti yang selalu terjadi dalam sepak bola, nama besar tidak pernah bisa menjamin kemenangan. Kamboja yang datang sebagai tim yang tidak terlalu diperhitungkan, justru memainkan pertandingan dengan keberanian yang luar biasa. Mereka tidak datang untuk bertahan total, tidak datang hanya untuk menghindari kekalahan besar. Mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka juga memiliki kesempatan untuk membuat sejarah. Sejak menit awal, Kamboja menunjukkan bahwa mereka tidak takut menghadapi tekanan Australia. Mereka berani melakukan pressing, berani membangun serangan dari bawah. Dan yang paling menarik adalah mental para pemain muda mereka yang tidak terlihat gugup menghadapi lawan dengan reputasi lebih besar. Inilah yang kemudian membuat pertandingan berjalan sangat terbuka dan jauh dari prediksi banyak orang. Australia sendiri sebenarnya tampil dengan gaya permainan khas mereka, mengandalkan kekuatan fisik, duel udara, serta kecepatan pemain di sisi sayap. Mereka beberapa kali mampu membuat pertahanan Kamboja bekerja sangat keras. Banyak penonton mulai berpikir bahwa gol demi gol akan segera datang dan Australia akan menutup pertandingan dengan kemenangan yang otomatis membuat Vietnam tersenyum. Tetapi sepak bola memang tidak pernah berjalan sesuai skenario yang diinginkan semua orang. Setiap kali Australia mencoba menjauh, Kamboja selalu menemukan cara untuk kembali. Semangat pantang menyerah mereka menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Para pemain Kamboja berlari sampai menit terakhir, seolah mereka sedang memainkan pertandingan final. Ketika papan skor akhirnya menunjukkan angka 2-2 hingga peluit panjang dibunyikan, suasana berubah total. Di kubu Kamboja, hasil tersebut disambut seperti sebuah kemenangan besar. Para pemain merayakan keberhasilan mereka karena berhasil mencetak sejarah dengan melangkah ke babak semifinal sebagai runner-up terbaik. Namun di tempat lain, suasana yang berbeda terjadi di kubu Vietnam. Harapan yang mereka simpan selama pertandingan perlahan berubah menjadi kekecewaan besar. Yang sebelumnya percaya masih memiliki kesempatan untuk terus melaju, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa perjalanan mereka berakhir lebih cepat. Kegagalan ini tentu menimbulkan banyak reaksi. Di berbagai media sosial dan forum sepak bola Asia Tenggara, perdebatan panas langsung terjadi. Sebagian pendukung Vietnam merasa bahwa hasil pertandingan Australia melawan Kamboja terasa sangat mencurigakan karena hasil imbang tersebut menjadi skenario yang menguntungkan kedua tim. Bahkan muncul berbagai tuduhan bahwa kedua tim bermain terlalu aman dan tidak menunjukkan ambisi penuh untuk menang. Tuduhan seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola, terutama ketika sebuah hasil pertandingan menentukan nasib negara lain. Ketika sebuah tim tersingkir karena bergantung kepada hasil lawan, biasanya akan muncul rasa kecewa dan berbagai spekulasi. Tetapi banyak penggemar sepak bola dari negara lain memberikan pendapat berbeda. Mereka menilai bahwa Vietnam seharusnya mengevaluasi performa mereka sendiri. Karena dalam sebuah turnamen pendek, kesalahan kecil di pertandingan awal bisa menjadi sangat mahal.
Tim yang ingin menjadi juara seharusnya memastikan nasibnya sendiri, bukan menunggu hadiah dari hasil pertandingan tim lain. Komentar-komentar netizen pun semakin ramai. Beberapa di antaranya kembali mengungkit pertandingan Vietnam sebelumnya yang dinilai penuh drama. Banyak yang menyindir gaya permainan para pemain Vietnam yang dinilai terlalu sering jatuh, mengulur waktu, dan mencoba mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit. Sindiran seperti "karma itu nyata" pun banyak bermunculan. Namun terlepas dari perang komentar antar pendukung, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa aturan turnamen berlaku sama untuk semua peserta. Kamboja mendapatkan poin yang mereka butuhkan, Australia lolos sebagai juara grup, dan Vietnam harus menerima hasil akhir klasemen. Jika ada satu tim yang pantas mendapatkan sorotan terbesar dari fase grup kali ini, maka jawabannya adalah Kamboja. Selama bertahun-tahun, sepak bola Kamboja sering berada di bayang-bayang negara-negara besar Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Mereka jarang masuk dalam pembicaraan ketika orang membahas kandidat juara. Namun, generasi muda Kamboja kali ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka memiliki keberanian, organisasi permainan yang lebih baik, dan yang paling penting adalah mental untuk menghadapi tekanan. Menahan Australia dengan skor 2-2 bukanlah sebuah keberuntungan semata. Hasil tersebut datang dari kerja keras dan keberanian mereka sepanjang pertandingan. Kini babak semifinal resmi mempertemukan 4 negara yang memiliki karakter berbeda. Indonesia hadir sebagai salah satu tim yang paling mendapatkan perhatian. Penampilan Garuda Muda selama fase grup menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Mereka tidak hanya mengandalkan semangat bertarung, tetapi juga mulai memiliki pola permainan yang lebih rapi dan kemampuan menyerang yang efektif. Bagi Indonesia sendiri, momen seperti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jalan menuju gelar sudah semakin dekat, tetapi justru pada titik seperti inilah ujian yang sebenarnya dimulai. Banyak tim tampil hebat di fase grup, namun gagal ketika memasuki pertandingan sistem gugur karena tekanan yang jauh lebih besar. Para pemain Garuda Muda harus belajar dari pengalaman tim-tim besar dunia. Dalam laga hidup atau mati, permainan indah tidak selalu menjadi penentu. Kadang-kadang satu kesalahan kecil, satu kehilangan konsentrasi, atau satu peluang yang terbuang bisa mengubah seluruh perjalanan sebuah tim. Sementara itu, tersingkirnya Vietnam juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh peserta. Dalam sebuah turnamen, tidak ada tempat untuk penyesalan. Setiap gol, setiap peluang, dan setiap poin memiliki nilai yang sangat besar. Ketika kesempatan untuk mengamankan nasib sendiri terlewat, maka nasib akan bergantung kepada hasil pertandingan tim lain. Kini panggung sudah siap. Vietnam telah pergi dengan segala drama dan kontroversinya. 4 negara tersisa bersiap memberikan pertunjukan terbaik mereka. Indonesia, Thailand, Australia, dan Kamboja hanya tinggal 2 langkah lagi untuk mengangkat trofi juara. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan bertahan hingga akhir? Apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum dan dukungan besar dari publiknya? Apakah Thailand kembali menunjukkan pengalaman mereka sebagai penguasa lama Asia Tenggara? Ataukah Australia yang membuktikan kualitasnya sebagai tim paling komplit? Atau justru Kamboja yang akan menulis kisah dongeng paling mengejutkan dalam sejarah turnamen ini? Yang jelas, drama belum selesai. Jika fase grup sudah menghadirkan cerita yang penuh kejutan, maka babak semifinal berpotensi menghadirkan kisah yang jauh lebih panas, lebih emosional, dan mungkin akan menghasilkan sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara.